seperti itu bang. Gimana? Betul nggak? Gimana? Ah, yang Anda maksud dua Kristus itu, yang satu yang sejak lahir, dan yang kedua yang yang disebut Kristus itu Rasul Paulus ya, gitu. Bukan, kau pun lagi nggak tahu kok Bibelmu. Kristus dalam kitab Lukas kan anak Maria. Kristus yang bangkit dari kubur ini Kristus anak siapa? Oh, Mana ada dikatakan di dalam kitab KPR itu adalah Paulus? Sehingga nggak ada kan? oke. Berarti gini bang, yang mati adalah itu anak Maria bang. Oke, yang meninggoy adalah anak Maria, betul? Ya, Oke, mana datanya mengatakan Yesus anak Maria yang meninggal? Mana datanya? di situ di dalam Bible nggak disebut anak Maria ya bang ya. Ya udah, Tapi Yesus itu ya udah. Berarti kan bukan anak Maria kan? kalau kalau centang untuk untuk menuliskan anak Maria itu nggak sah bang. Ya sudah, kalau gitu gini saja. Kasih satu catatan dari kitab Matius, ya, Markus, Lukas, yang kalian percaya bagian dari Injil, ya, di mana Yesus secara eksplisit mengatakan, "Aku akan metong di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, menebus dosa manusia." Mana datanya? Ya, jangan perkataan orang ya, jangan persaksian orang, perkataan Yesus sendiri mengatakan begitu. Mana datanya? Tian, mana datanya Tian? Kalau klien, aduh, mana? Ini bang, Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi nebuatan Yesus tidak pernah mengatakan dia datang untuk menebus dosa manusia. Tidak mengatakan, tapi nebuatan tentang Yesus Kristus itu berkaitan gitu, bang. Oke, nubuat sekarang ya, nubuat. Sekarang tunjukkan satu catatan dari kitab-kitab Yahudi terdahulu yang tertulis dalam PL kalian, di mana dikatakan Tuhan akan meninggal dan bangkit pada hari ketiga. Di mana? Oke, bang. Di mana? Bentar. Ya, silakan. Coba kita buka di dalam Mazmur dulu ya. Bentar. Apa Bible dulu, bang? Iya, Mazmur berapa dikatakan Tuhan meninggal itu di Mazmur berapa? Silakan. Adakah nubuat dari kitab Yahudi mengatakan Tuhan akan meninggal? Drong, cair bangsa baru nih, drong. Cair, drong. Cepat, Dinda Tian. Mana hotelnya toh? Hotelnya mana? Cari data dia itu. Data. Mana si lintas? Udah aku turunkan, nggak sanggup aku, nggak waras dia. Cepet Tian, inilah kalian kan. Cepat kali kalian bilang, kan, yang meninggoy Tuhan minta datanya nggak ada. Mana? Di dalam Mazmur Mazmur berapa? Mazmur 22, bang. Mazmur 22. Hah? Iya. Mazmur 22 nomor berapa? Mazmur 22 nomor berapa? Nomor berapa? Ayat Nomor 16 7. dengan ayat yang ke-17. 16 sampai 17 ya, kita baca Dinda ya. Nih. 16 sampai 17 kita baca Dinda. Drong, cair drong.
Kau jebak aku ini biar ku baca kena Bennett ini, aduh. Jangan. Sebab- Dia yang baca. Bu, sama aja itu kena juga dia. Udah yang lain mah apa? Nggak nyambung ini. Nanti kalau kau bilang pun kena Bennett ini. Coba ya. Coba saya coba baca ya. Jangan. Bang siapa tadi? Jangan. Kamarudin. Iya, Sabarudin. Ini soalnya kata-katanya ini gak usah kita baca, aku tunjuk aja ya. Baca dalam hati ya. Kalian kan jago firman dalam hati aja bisa kalian tulis kok, berfirman dalam hati. Ya jangan dibaca Tian ya, jangan dibaca ya. Nah, Baca oke, dalam baca hati aja. aja. Aku baca dengan bahasa apa? Sebab ngungung mengerumuni aku, gerombolan penjihit mengepung aku. Mereka menesek tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandang aku. Ini sebab ngungung. Nah, Kenapa? mana di sini dikatakan Tuhan meninggoy? Udah siap itu. Mana datanya? Mana di sini dikatakan Tuhan meninggoy? Itu ayatnya berbeda bang itu. Berbeda maksudnya? Itu berbeda bang. Kok berbeda? Iya, di sini di dalam Alkitab di sini kekuatanku keringan seperti beling. Mazmur berapa? Mazmur 22 16 sampai 17. Mazmur Iya. berapa? Mazmur 22. 22 bang. Nomor berapa? Kok bisa beda Bibelnya ini? Coba aku buka Mazmur berapa toh? 22 nomor 16 sampai Mazmur. 17. Ya. Mazmur 22. Iya. Tentang Mazmur penyaliban 22. itu ya bang ya. Nomor 16 sampai 17. Iya. Oke, baca ya. Iya, sama. Iya. Sebab ngongong. Nah, samanya. Tuh, iya. Itu coba ya, aku coba tolong dibaca ya, saya baca ya. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit Itu nomor mulutku. 19. Dan- Engkau Tuhan, janganlah jauh dan ya dalam debu kekuatanku. maut. Segeralah menolong Itu- aku. Dia apa nih? minta pertolongan. Ah, Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Nomor 19 coba tengok. enggak bu. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari piding dan nyawaku dari cengkeraman ngungung. Ayat berapa itu bang? Bunda. 19. Ayat 19 di sini, sejak ayat 19 di sini mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Cok, Iya, kalau enggak boleh percaya nggak? nanti saya off. Bentar ya. Kok beda-beda Bibel kalian? Ini sabda loh. Ini kitab sabda loh yang kita buka ini apa? Ini sabda loh ini ini aplikasinya ini. Nih. Oke. Bentar ya. Ini Nah, ini. bang. Bang, ini aja bang. Ini. Besarin aku bang. Besar. Nah, tunjuk. Oh, Nanti Mazmur. ini tok. Tok itu salah tok. Coba buka dari TB tok. TB. 16 kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku dan dalam debu maut kau letakkan aku. Nah, 17-nya. Bang, tolong besarin dong. Iya. Iya kan? Ya ini. Bang, tolong besarin dulu bang. Besarin aku lah. Iya. Oke. Ini ayat yang ke-16 ya. Ini ayat yang ke-11. Kekuatanku kering seperti beling, betul? Ya. Nah, dia dari ini toh. Coba toh.
Ini coba aku yang dibesarkan. Dan yang kedua ayat yang ke-19, ini ayat yang ke-19 ya. Jadi Nah, beda. ini jangan ambil dari sini, Toh. Nih. Nih, Toh. Nih. Nah, kalau ini yang nomor 16-nya betul. Nih, tengok. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Nah, ini baru dia ngambil dari sini, TB. Kita kan sabda. Oke. Lanjut. Iya. Oke. Ya, Hanya Bang. saja gini, siapa namanya ini, Tian. Apa korelasinya kitab Mazmur itu dengan kematian Yesus? Apa korelasinya? Ya, itu Korelasinya? kan udah dinubuatkan, Bang, tentang kematiannya itu. Loh, kau pernah baca nggak dari nomor 1? Itu kisah tentang apa? Kalian kalau ada catatan yang mirip-mirip, kalian bilang itu nubuatan. Mirip-mirip. Kau pernah Itu tahu nggak? berikutnya. Ini dalam kitab Bang kitab Tia. Mazmur ini. Ini nomor satunya untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Iya, itu kan bukan nubuat pemerintah itu. Raja Daud. Iya kan Raja Daud, pemerintahnya atau disebut kerajaan yang kekal itu. Ini kan janji Mau Allah dikutip gitu, Bang. ini soal penebusan dosa, Bang. Gak ada hubungan Mazmur Daud dengan penebusan dosa. Ini gini ya, Bunda ya, gini ya, Bunda Naura ya, gini. Allah kan udah berjanji sama Daud, udah punya janji sama Daud. Keturunanmu akan datang memimpin bangsa Israel dan raja yang kekal itu, gitu Bunda. Nah, kapan pula Yesus memimpin Israel? Kapan? Gini. Kapan Di pula sini Yesus kan- jadi raja? Kapan? Ya ini kalau kita kupas satu persatu, Bang, itu jauh banget, Bang. Penjelasannya banyak gitu. Kalau dia bukan hanya nggak- satu coba gini toh, baca di dalam Mazmur 118 nomor 17. 118 nomor 17. Mazmur 118 nomor 17. Nih nubuat siapa lagi nih? Nubuat siapa lagi? 17. Iya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Nah, sementara Yesus kan ditaklukkan maut. Iya. Akan 3 hari dia turun dalam kerajaan maut. Ayat berapa, Bang? Semana pula itu? Hah? 118 nomor 17 dan 18. Nanti dia Oke. bilang baca dulu perikopnya. Nah, itu pula lagi jadinya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Oke. Nah, sementara Yesus Oke. mati kan? Netong bilang gitu. Oke. Apakah ia nggak bangkit gitu? Bang, baca yang 17-nya, Bang. Yang 17-nya, aku tidak akan mati. Berarti berarti itu artinya maknanya dia tidak pernah metong, Bang. Kalau pernah metong, walaupun kau katakan bangkit, berarti dia pernah. Ini dikatakan aku tidak akan. Gini, Mbak Bunda Naura ya, Bunda Naura gini. Coba kita punya logika kan harus ada gitu. Kalau ia menyerahkan ke dalam maut, gini ya, Bunda ya. Bang, sebelum Bunda. definisi ke logika, Bang. Tidak akan itu definisinya maksudnya apa, Bang? Coba jabarkan. Tidak akan. Aku tidak akan makan. Aku tidak akan pergi. Itu maksudnya, apakah berarti aku tidak akan makan, berarti harus makan? Baru dibilang katakan tidak akan? Adik diam. Jadi kutanya balik kak gini kak, apakah mati itu tujuannya kemana dulu? Ke neraka atau surga?
Sekarang nggak tujuan abang. Di sini dikatakan. Enggak, Coba, iya, Bang, iya. Sebentar lah. Karena Abang kenapa, baru Kak? masuk, Bang. Kenapa, Kak? Abang kalau nggak Di kitab tertib suci terbuka. kami, Kak, Kak. Bang, hargailah Upah dosa Tuhan adalah yang maut. dari tadi Maut, loh, bukan Bang. mati jasmani. Maut, Sebentar dulu, Bang. bukan mati secara jasmani. Saya gitu, tidak Bang. bertanya Kak. mati jasmani atau rohani loh, Bang. Di sini dikatakan, aku tidak akan mati tetapi hidup. Nah, terus di sini dikatakan lagi, tetapi ia itu Tuhan ya, tidak menyerahkan aku kepada maut. Tidak diserahkan kepada kematian. Bukankah maut itu adalah kematian? Makanya dikatakan dia tidak akan mati. Iya Bunda Naura, gini ya Bunda Naura, betul sama abang tadi. Itu dia di dalam Bible mengatakan upah dosa adalah maut gitu. Jadi orang yang berdosa kan metong kan, Bang? Orang yang berdosa metong tidak, Bang? Iya. Nah, Yesus apalah dosanya sehingga dia metong, Bang? Itu iya kan ini dia mengambil ya untuk menebus dosa manusia gitu. Lari. Makanya, Bang, coba sekarang kita simak baik-baik ya, Bang ya. Nanti ini merujuk kepada yang dikatakan dua Kristus. Nah, Ya. yang mati upah dosa adalah maut. Satu, Yesus tidak berbuat dosa, tetapi dia dimetongkan. Nah, sekarang apakah yang mati di kayu salib itu Yesus anak Maria atau bukan? Adik. Iya, anak Maria itu. Oke. Nah, sekarang kita buka di dalam Roma 14, Bang. Coba Abang buka 9. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya ia menjadi Tuhan. Yang mati dan bangkit kembali itu adalah Kristus. Kita buka lagi di sini, Bang. Di Galatia ya. Galatia 3. Yang tadi Roma berapa? 14 Roma ayat berapa? 14 nomor 9, Bang. Nah, di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini dikatakan Kristus. Sementara di dalam Lukas 1:31, malaikat Galatia Gabriel berapa? mengatakan kepada Bunda Maria yang dilahirkan itu adalah Yesus. Galatia berapa, Bang? Ya, Bunda. 3:13. Galatia 3:13. Sabar dulu ya, Nak ya. Bapak lagi diinjik sama Ibu Gembala. Nah, di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Sementara Roma 14 nomor 9, Kristus itu harus mati dan bangkit biar jadi Tuhan. Jadi yang sebenarnya nih, Kristus, yang benar Kristus yang sudah dilahirkan, atau Kristus yang mati dulu baru bangkit jadi Tuhan? Ini perikopnya kan jangan menghakimi saudaramu gitu. Bang, di Mazmur tadi kenapa kau nggak mau baca perikop, Bang? Mazmur tadi di dalam Mazmur berapa tadi? 22, Mazmur 118. Kenapa nggak baca perikop itu adalah pujian, nyanyian Nabi Daud? Tapi kalau di sini kau minta perikopnya. Ya, ini dijelaskan orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus itu, Bang, Bunda. Yang mau Ya. percaya Yesus Kristus sebagai apa, Bang?
Ya sebagai Tuhan itu, Bunda. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, apa dikatakan? Yesus manusia yang nggak Yang percaya tidak Yesus mengaku manusia, dia Yesus datang antikristus. sebagai manusia, dialah si penyesat antikristus. Nah, sekarang kamu mengaku Yesus datang sebagai Tuhan. Kalian penyesat. Itu perumpamaan, bilang Tian, perumpamaan sama engkau. 2 Yohanes 1:27 itu perumpamaan tidak. Gini Bunda ya, Bang, Ya, ya, Abang, Bang. gini ya, gini. Santu Di dalam itu yang suka aku. 1 Yohanes ya, 2 Yohanes 1 nomor 7. 2. 2 Yohanes. 2 Yohanes 1 nomor 7. nomor yang ke-7, ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat. Nah, sekarang yang mengaku, Oke. yang mengatakan Yesus itu adalah Kristus yang mati terkutuk, yang harus mati dan bangkit, itu siapa sekarang, Bang? Dan yang mengaku dia bertemu dengan Mesias itu siapa, Bang? Ini dijawab yang mana dulu, Bunda? Iya, Karena- ya itu. Dia satu oknum sebenarnya, Bangku. Ada orang yang mengaku telah bertemu dengan Enggak. Mesias. Sementara Enggak, Yesus Bunda. sudah mewanti-wanti. Janganlah kamu percaya kepada orang-orang yang mengaku aku adalah Mesias. Lihatlah, dia ada di padang gurun. Lihatlah, dia ada di sini. Itu jangan kamu percaya. Yang mengatakan, sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan, itu siapa, Bang? Adik. Siapa, Bang? Kira-kira? Roma 14 nomor 9 itu tulisan siapa, Bang? Paulus, Bunda. Paulus. Paulus. Nah, katanya Yesus memakai Paulus sebagai perantara, sebagai nabi, sebagai rasul. Alat. Sementara Sebagai Paulus alat. tidak pernah menerima bukan Injil bukan dari bukan Yesus. nabi ya, bukan nabi ya, tetapi Oke. rasul ya. Paulus tidak pernah menerima Injil dari Yesus. Pernahkah dia menerima Injil dari Yesus? Coba buka di Galatia 1 nomor 11, Bang. Aku menegaskan kepadamu, aku tidak menerima Injil dari manusia, sementara Yesus anak manusia. Bukankah dikatakan, kamu melihat aku naik di sorga, begitu juga aku akan turun dari sorga berupa anak manusia. Nah, di dalam Galatia 1 nomor 11, Paulus tidak menerima Injil dari manusia. Sekarang pertanyaannya, Injil dari mana yang dia terima, Bang? Gini, Injil itu kan sudah ada, Bunda. Injil itu sudah ada, gitu ya. Tetapi rasul itu hanya memberitakan, bukan untuk menginjil, kan? Injil kan udah ada, gitu. Injil yang diterima si Paulus dari mana, Bang? Ya dari Yesus Kristus itu. Yesus Kristus anak manusia, bukan? Ya, Yesus Kristus itu yang Anak menjelma manusia sebagai apa manusia. tidak, Bang? Dia bukan anak manusia, Bang. Pada waktu Bunda. dia dicobai di padang gurun. Pada waktu dia dicobai di padang gurun. Rubahlah roti ini menjadi batu, rubahlah batu ini menjadi roti. Apa jawab Yesus? Anak manusia kan hanya dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Saya buka lagi yang di sini, Bang. Abang nggak pakai data sih, Bang. Iya, jadi untuk umat manusia jangan hanya Enggak, Bang, bukan itu, mementingkan Bang. diri, Bukan itu. gitu, mementingkan Bukan itu, Bang. diri Kita buka di untuk dalam Yohanes 3, hidup Bang. sehari-hari, Bang, tetapi Abang buka melainkan dalam oleh Yohanes firman 3, Bang. Allah, gitu. Bang, Yohanes 3, Bang. Yohanes 3 nomor 13.
Saya bacakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Yang turun dari sorga Anak Manusia atau bukan, Bang? Yang turun Oke, dari sorga saya Anak Manusia, jawab. Bang? Saya jawab. Ya. Oke. Ya. Yang pertama, firman itu yang menjadi manusia. Kalau bilang Saya anak manusia bertanya di karena dalam ia Yohanes lahir dari 3 nomor manusia. 13, yang Gitu. naik ke sorga dan Tapi turun dari sorga Anak Manusia atau gini, bukan, Bang? Bunda. Enggak, saya pengen tahu itu aja jawabannya, Bang. Saya tidak mau firman yang menjadi manusia itu nanti jadi Iya, lari-lari kita, awalnya Bang. harus kita tahu. Kita tahu Enggak, dulu, Bang. Bunda. Saya mau bertanya yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 3 itu Bunda, anak Bunda, manusia gini, atau Bunda, ya. bukan, Bang? Bunda, gini ya. Dia harus disebut anak manusia karena dia lahir dari manusia itu. Sebenarnya dia itu bukan Dia 1 nomor 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Pertanyaan saya, Bang, Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak manusia. Terus kenapa Paulus mengatakan dia tidak menerima dari manusia, Bang? ya lah karena itu, Bunda, gini ya. Yang pertama tadi firman yang menjadi manusia itu karena dia berasal bukan dari manusia. Gitu. Kita lari ke firman ini. Ya. Oke, yang menjadi manusia firman atau Tuhan? Ya firman itu Allah itu ya firman Allah itu yang menjelma jadi manusia. Deluan firman atau Bapa? Ya tidak bisa dipisahkan, Bunda. Tidak bisa dipisahkan. Oke. Firman itu adalah Bapa. Oke, saya terima. Yang menjadi manusia firman atau Bapa? Lah firman itu Bukan Bapa. bukan. Berarti firman yang menjadi manusia. Iya. Nah, di dalam Kejadian 1 itu dikatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Terang itu jadi. Iya. Apakah firman yang menjadi terang itu Tuhan juga? Iya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Apakah berarti cakrawala Tuhan itu juga? Iya. Berarti segala sesuatu alam semesta ini adalah Tuhan. Iya. Ya, Kenapa jawabannya Tuhan simpel. Jawabannya simpel, Bunda. Firman yang menjadi manusia, kan Yesus kan sudah mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Gitu. Jadi dunia ini dijadikan oleh Dia, gitu ya. Sang firman itu. Itu Tok, jangan kau berdiri, Tok. Udah aku pusing. Ini dia nggak bisa diskusi nih toh. Dia nggak ada data sama sekali. Kita capek bongkar data ya kan. Dia enak aja nafsir Bibelnya secara brutal. Nggak ada ini. Nggak ada ini. Enggak, bukan kayak gitu, Bang. Bukan kayak gitu. Tapi kan pertanyaan itu kan hanya untuk menjelasin gitu. Persoalannya itu Ginda, kau dengar dulu latihan. Persoalannya itu ya di dalam Lukas 4, Matius 4, terus di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Ya, di situ dinyatakan Yesus itu manusia. Yesus menyatakan dirinya manusia. Dan di dalam kitab Galatia 3 juga nomor 11, ya Paulus mengakui bahwasanya dia mendapatkan Injil tidak dari manusia. Gitu loh. Jadi Yesus yang mengklaim, jadi Yesus yang diklaim oleh Paulus bertemu dengan Paulus, ini Yesus anak siapa? Oke. Anak siapa? Di situ kan Yesus kan pernah mengajar gitu ya.
Paulus ini Hah? orang Farisi gitu. Dia yang mencari Yesus itu. Kemana jawaban? Iya, coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul itu, Bang. Dan di dalam Matius 24 yang dibilang itu tadi, Iya, jangan kau kita- percaya dengan Mesias palsu yang katanya ada di atas di padang gurun, ada di sini, ada di situ. Jangan kau percaya, kata Yesus gitu loh. Sementara Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul menyatakan dia bertemu dengan Yesus. Yesus siapa ini? Yang metong di kayu salib ini Yesus siapa? Yesus yang bertemu dengan Paulus ini Yesus siapa? Tian, Bentar. sulit cari yang waras. Tian, coba ya kita jabarkan ya Tian ya biar masuk ya. Oke. Di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bukankah Paulus mengadakan mukjizat katanya ya kan? Camkanlah kata Yesus. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya, sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Nih, satu poin ya. Nah, sekarang kita buka di dalam Kisah Para Rasul 26. Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Apa yang dikatakan Paulus? Dia mengatakan kepada Raja Agripa. Ini kesaksian dia, pertobatan dia. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Nah, yang mendatangi Paulus itu adalah cahaya. Nah, cahaya itu mengaku, dia bilang gini, tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di dalam Kisah Para Rasul 26, di sini Paulus sama sekali tidak buta. Baca baik-baik nanti ya. Dan Paulus tidak pernah bertemu dengan Ananias. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, dia mengatakan bahwa dia bertemu Ananias dan dia di situ dibaptis Ananias dan dia mengalami kebutaan. Ingat itu, dengarkan ya. Nah, terus kita buka yang ini. Siapakah cahaya itu? Itu yang juga penasaran. Karena cahaya itu mengaku dia adalah Mesias. Sementara Yesus sudah mengatakan di dalam Matius 24. Berhati-hatilah kamu kalau ada yang mengaku aku adalah Mesias. Tadi di mana, Bunda? Tadi di mana Makanya ya dengarkan, Paulus saya berjalan tidak mau ke ulang Damsyik? lagi. Dengarkan, makanya diam Jalan dulu. ke Damsyik. Terdapat di Diam mana? dulu. Saya tidak mau ulang lagi. Capek saya. Nah, terus siapakah cahaya itu? Nah, di dalam Lukas 10 nomor 18. Apa dikatakan Yesus? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Melihat si lilis jatuh seperti kilat dari langit. Iya. Nah, jadi cahaya yang jatuh kepada si Saulus itu adalah si lilis. Karena Yesus sudah mengatakan di dalam Matius 24, jangan percaya kalau ada yang mengatakan, aku adalah Mesias. Lihat, aku ada di padang gurun. Nah, sekarang perjalanan Paulus ke Damsyik itu di padang gurun atau memakai pesawat atau memakai apa? Kapal laut. Ya, saya tanya tadi terdapat di mana? Makanya Bang, perhatikanlah Bang. Itu sia-sia loh Bang.
Kisah para Rasul berapa? Susahnya Bang? kita gini Tian, susahnya kita diskusi ini kepada teman-teman Kristen ini gitu. Kami yang bukan Kristen, kenapa bisa kami yang lebih paham Bible kalian? Kau isi Bible pun kau nggak tahu kau isi Bible dulu. Itu ayat-ayat yang familiar itu masih bertanya lah kok di mana, di mana. Tapi begitu bangganya kalian bilang kami bukan umat hafalan. Ya, terdapat di mana, Bang? Kisah para Rasul 26 nomor 13. Gak usah kau naik, Erik. Gak usah kau naik, Erik. Aku sama kau. Ya, menunggu dia mencari Donald. Bang Mardan, selamat siang. Donald. 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 Nanti Tok kita gantian ya Tok ya, waktu asar ya. Nggak ada suaramu Tok. Ah, siap. Kisah para Rasul 26 nomor 13. Yang datang kepada si Saulus adalah cahaya yang lebih terang. Bayangkan lebih terang dari matahari. Matahari aja 1 menit kita lihat tidak sanggup. Ini lebih terang lagi daripada matahari. Hebat kan? Nah, Itu kan bertemu dengan Yesus itu. Yang nah sekarang pertanyaan Paulus saya, aniaya. di mana Yesus datang itu dengan cahaya matahari lebih terang? Ya, kan pada saat itu kan ia telah bangkit naik ke surga. Gitu. Bang, nggak kau dengar tadi yang saya baca Yohanes 13, Yohanes 3 nomor 13. Sebagaimana Yesus naik ke sorga dan turun dari sorga, dia tuh berupa anak manusia, Bang. Gini Bunda ya, gini. Yang sudah jadi manusia itu, anak manusia itu kan udah naik ke surga. Nah, dia naik itu Kayak 40 ikut hari itu. kedagingannya atau tidak, Bang? Ya tidak lah, karena dia sudah bersama-sama dengan Allah. Dia berupa apa naik ke surga, Bang? Ya kemanusiaannya itu. Karena dia sudah kembali kepada Allah, Nah, dia tidak bisa kemanusiaannya berwujud itu, sama seperti dagingnya manusia itu juga. tidak, Bang. Waktu dia bangkit kedagingannya ikut tidak, Bang? Ya ikut. Nah, pada waktu dia naik ke surga, kedagingannya masih nempel tidak, Bang? Ya kalau sudah naik Mbak, itu bukan hanya kedagingan juga Bang. Bunda. Jadi dia roh. Iya. Roh duduk di sebelah kanan roh. Bukan roh duduk di sebelah kanan roh lah. Jadi, saya bingung sama Bang Tian. Kedagingan tidak, rohnya tidak. Jadi apa dia, berupa apa ini Yesus nih sekarang? Ya seperti cahaya itu. Kan di situ Nah, Yesus oke. mengatakan, Saulus yang aku coba kita baca ayat yang ke-15 ya. Tetapi aku jawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, terus? Ya Gimana berarti datangnya Yesus Abang Kristus bisa itu. menunjukkan sama saya, Yesus itu adalah cahaya, Bang. Ya itu kan cahaya Yesus yang Saya membutakan bertanya, Paulus. Bang, datanya, Bang. Saya tadi katakan, Yesus datang, dia naik ke sorga, turun dari sorga, itu anak manusia, Bang. Bukan cahaya. Di mana Yesus itu cahaya, Bang? Ya oke, Yesus kan pernah mengatakan akulah terang dunia. Bang. Iya kan? Berarti begini Bunda, Bang, itu bagi dia kiasan tiada loh, yang Bang. mustahil. Bang, Gini itu aja. kiasan, Bang.
kalau seperti abang mengatakan kepada istri abang, kaulah bulan dan bintangku. Apakah berarti istri abang itu bulan baru bintang? Bang. Gini. Kalau hanya kiasan, gini, pengajarannya bukan berarti gitu. Kalau hanya kiasan, tapi pengajarannya kan betul-betul untuk menerangi Saya dunia, tidak Bang. tanya pengajaran. Di mana dikatakan Iya kan? Yesus itu adalah berupa cahaya? Di mana? Ya kalau untuk kayak framing kayak seperti Bunda begini nggak ada. Kok saya framing? Nggak ada ayat-ayat pendukung. Saya nggak framing, Bang. Di situ kan dikatakan oleh akulah Yesus Kristus, akulah Yesus itu yang kau aniaya. Yang intinya di situ Yesus sudah kan berkata, akulah apa namanya di sini? Alfa Omega. Kakak, Bang Tian, udah dimarahin kok sama binimu. Itu kan ya Yesus sudah kan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu, bukan berarti Yesus yang lain. Bang, yang Ya, saya ini kan tanya, tujuan Paulus untuk yang membunuh saya tanya, Yesus. Bang, cahaya yang datang kepada Paulus itu mengaku adalah Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah cahaya? Nggak nyambung. Cari dulu cahaya lilin, Bang. Cahaya lilin ya. Ya, sahabat Chris. Ya, selamat sore. Sore. Gina. Halo, Gina. 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 Ya, sebentar ya, Bang. Ya, silakan Bang sahabat. Apa yang perlu Bunda diskusikan dengan Paulus dia ketemu dengan Yesus itu? Kenapa kamu mempermasalahkan itu? Gimana datanya? Yesus itu adalah cahaya, Bang. Masalah cahaya, datanya kau pikir apa? Emangnya Bunda Nora mana kalimat yang bagaimana yang Bunda Nora maunya? Seperti apa? Karena di dalam tunjukkan. Yohanes 3 nomor 13, Bang, Yesus mengatakan bagaimana dia naik ke sorga, begitu juga dia turun akan menjadi anak manusia, Bang. Berupa anak manusia, Bang, bukan cahaya, Bang. Nah, Bentar. bertemu dengan Paulus itu adalah cahaya. Makanya Bunda dengarkan, perhatikan berapa kali aku berdiskusi sama orang Muslim, tapi mohon maaf, entah kemana, apa waktu dia belajar, bacanya entah kemana, gimana. Kenapa saya bilang begitu? Yesus itu yang dia katakan itu pada saat dia turun ke bumi untuk menghakimi orang-orang yang benar atau hari kiamatnya. Di situ dia nanti akan datang seperti anak manusia lagi. Dia datang menemui si Paulus itu dengan posisi keilahiannya. Makanya dia berupa apapun bisa jadi dia. Suka-suka dia Tuhan kok. Emangnya kau paksa dia jadi apa harus begitu? Emangnya kamu lebih pintar, lebih kuasa dari Tuhan? Nggak bisa Bunda Nora. Makanya saya bilang Bunda Nora belajar yang baik. Ya, jangan hanya ada rasa tidak kebencian di dalam hati untuk memframing Kok hal-hal tidak seperti framing lo, Bang? itu. Di mana ada kebencian? Memang framing. Sekarang tanggung jawab dulu. Yang Apa bertemu tanggung dengan si jawabnya? Saulus ini Tanggung cahaya jawab apa? apa? Yang dikatakan ketemu sama Paulus. Paulus bertanya siapakah kau? Dia berkata akulah Di Tuhan dalam Allahmu yang kau Matius sakiti 24 itu. mulai dari 24 sampai 26. Apa yang Berhati-hatilah dikatakan? kamu. Akan ada Apa yang orang yang dikatakan? mengaku aku adalah Mesias. Pertanyaannya, Iya, cahaya itu mengaku dia tuh siapa, Bang? Makanya, bentar Bunda Nora. Makanya kalau membaca itu Bunda Nora,
Jangan pakai mulut, pakai otak, dipikirkan di mana posisi dia berkata di situ. Kenapa dia berkata di posisi ayat itu? Jangan diambil daya yang satu dicocok-cocokkan, dicomot-comot Tapi dengan dikatakan mencocokkan di situ, ayat Bang, lain. Nggak bisa, camkanlah Bunda ini. Nura. Memahami Camkanlah Alkitab ini, nggak seperti Bang. itu. Makanya Bunda Nora pintar-pintar jadi anak Pintar saya, seseorang Bang. ya. Yesus mengatakan Karena berhati-hati kau makanya kamu. kalau nggak salah Akan Bunda Nora ada ini mualaf ya. penyesat-penyesat. Nah, bentar. Berarti Bunda Nora ini seorang mualaf. Aduh, Bang. Udah lah, nggak usah bawa-bawa kemualafan, Bang. Enggak, Nanti masalahnya kayak makanya urusannya. Bunda Nora itu jadi mualaf karena tidak membaca Alkitab dengan baik. Jelaskan sama Begitu saya. yang juga bertemu Bunda Nora dengan menjadi Paulus ini Islam Siapa, Bang? karena Bunda Nora juga tidak membaca Al-Quran dengan baik. Oh, alah. Ya, tahu nggak surga Islam itu bagaimana? Baca An-Naba 33. Pantas nggak? Anak Anda 33 sudah coba seperti kau yang itu. baca deh. Surga penuh seksi seks. Yang mana penuh seks? Di mana, montok. Bang? Baca surah An-Naba 33. Kau tunjukkan dulu surah An-Naba ayat Baca 33. udah aku Di mana sih? bilang surah An-Naba 33 baca kalau nggak percaya. Iya, kau Bunyi tunjukkan ini. sama saya. Ini nggak bisa ini toh. Pendeta kok kayak Ini begini nggak ya? bisa diskusi nih. Ini nggak bisa diskusi si Chris ini. Baca lah. Ketika kita membahas Makanya kau Bible, jadi- dia nyatakan bahwasanya kita memiliki pemahaman yang salah terhadap Bible. Tapi ketika dia bertanya tentang Quran, dia mau menyatakan seakan dia lebih paham tentang Quran. baca. Sementara banyak. pertanyaan-pertanyaan kita tentang Bible-nya saja sedikit pun tidak ada dia Saya counter jelasin. dengan data. Dia hanya bilang kau nggak paham Bisa. Bible, kau nggak paham Bible. Tapi nggak ada counter apapun. Ujung-ujungnya dikembalikan dia bertanya ilmu lama itu. Nggak ada kata-kata yang tidak sopan dalam An-Naba 33 itu. Ya, gadis-gadis yang sebaya. Bandingkan dulu dalam kitab Yeskiel, bandingkan dulu dalam kitab apa lagi? Kitab Amsal. Bandingkan lagi dalam kitab Ikudung Agung. Lebih erotis mana perkataannya? Tidak kawin mengawin, baca Wahyu 19 nomor 7. Ilmu lama kayak gitu, memframing seseorang, memframing lawan bicara seakan-akan lawan bicara itu tidak memiliki kapasitas ilmu, sementara yang ngomong pun longor. Dia nggak ada bisa mengcounter pertanyaan kita. Yang lain aja itu framing aja itu. Ya, yang naik. Kenapa mereka ini tidak mau membahas tentang si Paulus nih? Kiara, Waduh, halo Kiara. assalamualaikum Mbak. Maaf kepencet Mbak, turunin Oke. aja. Makasih ya Mbak ya. Assalamualaikum. Sama-sama. User, Jadi buat kalian ini adik ya, adik-adik Oten ya, Bible kalian yang disajikan kepada kalian oleh LAI dalam bentuk bahasa Indonesia saja, ya nggak bisa kalian mencernanya, nggak bisa kalian memahaminya, bahkan berupaya kalian mempelintir sesuai dengan hawa nafsu kalian. Bagaimana mungkin kalian bisa paham Al-Quran yang sejatinya berbahasa Arab? Bagaimana mungkin gitu loh? Kamu membahas Al-Quran kami, kamu membawa tafsiran. Nah ini lagi sakit ini toh, ini sakit. Turunkan aja, kena benek itu bang, di stopin aja. Turunkan aja Brian itu, sakit itu. Habis akun ketiga dibikin itu. 3 akun udah habis bikin itu. Mr. Dejo. Halo Mister. User. Henry. Has. Assalamualaikum. Has. Hasian. Selamat sore, Ya selamat sore Bang. Agama apa Bang? saya Kristen. Ya silakan Bang.
Ya, saya mau bertanya ini kan. Kenapa Muhammad berkata, napas dan hidupku ada di tangan Isa Al-Masih putra Maryam? Oh. Di mana datanya, Bang? Di hadis Muslim nomor 152. Itu mau kaji, toh? Kenapa Muhammad berkata begitu? Hadis Muslim Jilid 3 nomor 152. Gak ada palsu itu, gak ada. jilid 3. Dari mana Udah hadis palsu ada itu, palsu. jilidnya, Gak Bang? ada jilid 3. Aduh, Ya, Bang. nggak aja itu. Gak ada itu, gak ada palsu deh itu. Coba cek di Google dulu Kak. Ada di situ napas hidupku. Bang, tidak ada yang namanya hadis pakai jilid, Bang. Ya udah. Cek dulu di situ di Google. Napas hidupku ada di tangan Isa Al-Masih. Gini aja, gini toh. Udah gini aja Hasian. Coba kau cek di Biblemu, kitab Parulian, ya jilid 5. Coba cek dulu. Ini apa? Kitab Parulian jilid 5 halaman 220. Silakan, cari. Apa isinya? Hah? Apa isinya? Iya, kau bacalah di situ dikatakan bahwasannya oten-oten longor-longor. Kitab Parulian ya, jilid 5 halaman 233. Udah mau kau saya tampilkan datanya? Hah? Mau kau saya tampilkan datanya? Kenapa? Mau kau saya tampilkan datanya? Jadi gini ya teman-teman ya, dengar dulu kau Hasian, dengar Hasian ya. Makanya saya terkadang malas diskusi sama Oten ini. Kalian nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Kalian nggak memiliki pengetahuan apapun tentang Quran, tentang hadis. Tidak ada hadis itu berjilid-jilid. Jilid 3, jilid 2 nggak ada. Nggak ada itu. Mau kau saya Kalian nggak ngerti tampilkan apa-apa datanya? tentang kitab kami, tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Nggak ngerti kalian. Makanya kalian bawa data kemari, data palsu. Di mana orang yang memalsukan, Saya ya tampilkan memalsukan datanya. data itu, apa? Mau kau saya tampilkan datanya? Ya silakan tampilkan datanya, silakan, Baik. silakan. Biar saya buktikan kebohonganmu, silakan. Tunjukkan datanya. Silakan, tunjukkan datanya. Ini biar kita ajarin oten-oten ini ya, yang mudah sekali dikasih informasi longor ini, silakan. Dan saya ajarin kamu cara mempelajari hadis, biar kamu tahu tentang hadis. Nah, Baca dulu. sekarang katakan kepadaku, sanadnya dapat dari siapa? Mana sanadnya? Baca dulu. Sanadnya mana sanadnya? Saya yang bacakannya. Siapapun bisa menuliskan itu, Dinda. Siapapun bisa. Coba cek saja di Google, bisa. Tidak, mana sanadnya? Nggak ada hadis kayak gini. Redaksi Saja. hadis nggak pernah kayak gini, Dinda. Dari siapa perkataan ini? Sanadnya dari mana? Ya bisa dicek kan? Apa? Bisa kamu cek di Google dulu. Saya pun cek di Google. Ya udah, Google kalau- mengatakan kau kalau kamu mau cek kau di pun Google. anak emakmu ya dari hasil persetubuhan dengan B2. Tahu kan kayak gitu? Seorang paruk panik. Seorang paruk panik diskusi sama saya. Panik orang datang kok panik ini saya kau. Kenapa Muhammad berkata Ya, begitu? kata palsu kok paksakan. Napas hidupku ada di dalam Oke, Isa oke. Al-Masih Sekarang saya putra tanya, Maryam. berdasarkan Kenapa? disiplin ilmunya, sekarang saya tanya, atas dasar apa kau katakan hadis itu sahih? Atas dasar apa? Emang sahih, kenapa dibuat di situ? Kalau Mana memang- sohinya? Mana sohinya? Benar. Kalau Mana? memang itu- Sekarang kalau memang gini, itu palsu. sekarang gini, sebutkan kepada kami siapa perawi dari hadis itu, silakan. Dengar dulu. Kalau memang hadis itu palsu, ya, kenapa nggak dihapuskan? Loh, Oke, itu saya adanya tunjukkan di itu, PDF besarkan Google. saya, Tok. Dalam kitab nggak ada. Tok, besarkan saya, Kalau Tok. memang hadis ini palsu, kenapa tidak dihapuskan begitu loh? Ini Ah. dia mengambil. Kenapa Nabi Islam berkata iya kan? Benar kan dari sini kan? Iya. Ah, kita lihat ini yang di coba. atasnya ini. Ini tanda apa, Tok? Ya, coba. Ya, coba. Narasumbernya Baca, linknya dari mana ini? Ya coba baca dulu dalam. Jangan dibaca. Yang membuat ini siapa?
Yang satu lagi sampingnya apa? Ini narasumber linknya dari mana? Lambang apa Itu samping? AOT, Bulan ajaran sabit. OT. Bulan sabit itu kan? Bulan sabit. Betul. Tengok di situ, bulan sabit. Ini dulu, ini narasumbernya dari Ini mana dulu, linknya? ini dulu. Itu bulan sabit sampingnya. Ini gambar apa ini? Bulan bintang. Makanya Muhammad berkata, hidupku ada di dalam Isa masih. Makanya dia berkata Ini begitu. Isa, ini ya Ah. Islam, ini ORG. Ini siapa yang Islam buat? kan? Ternyata Kan yang buat adalah Islam kan? jengkleng. Loh, Simbolnya adalah sabit. bibir kau, bapak kau. Ada nggak mata sabit kau di situ? kemana? Ada nggak sabit di situ? Ada nggak bulan sabit di situ? Aduh. Nonton juga Turun bisa kau, melihat. Hyang. Ada Hyang, turun kau, Hyang. Turun kau, Hyang. Turun kau ya. Ya, Hyang ya. Ya, kau pikirnya. Kalau mau buat hadis, jangan buat malu. Ya. Saya tunjukkan ini sebentar. Kok ini mereka itu kalau mereka model framing katanya nggak dihapus, ini pun kenapa nggak kalian hapus ini? Kalau kalian framing kenapa nggak dihapus? Ini pun kenapa nggak kalian hapus ini? Cobalah ini masih ada di Google, berarti ini benar ya, benar ya, ya kembali kepada narasi kalian di awal tadi, berarti ini benar nih, nih, ya ini dari Google juga ini, ya, nih baca ini. Nih. Ini. Kenapa nggak dihapus? Bener ini ya. Bener ini ya. Bener ini. Ah, ini kelakuannya berarti ini. Ya kan? Bener ini berarti ini. Nih tahu ini. Nih. Ini bener ini. Ada apa dengan dia dengan keledai? Jangan bang, kena Bennett. Kita baca ini kena Bennett bang. Ah ini. Ah ini benar. Itu loh. Ya jelas kok ini. Alkitab 1928 kok. Bener kan? Saya tunjukkan itu Bener ini. Ya. Besarkan saya toh. Saya tunjukkan ya. Nih. Bentar. Ini menjawab Muhammad berkata nafas hidup ada di dalam Isa. Nah ini jawabannya. Seperti yang sudah sangat kita tahu bahwa dari dulu staf ID adalah kumpulan orang-orang pengicit, hanya berani melontar fitnah tapi tidak pernah berani bertanggung jawab. Di berbagai situsnya setiap komentar yang menyerang dan mereka tidak sanggup membantah akan dihapus. Bahkan di halaman Facebooknya sendiri, ketika ada akun FB yang memberikan tanggapan dan staf ID tidak sanggup menjawab, akun tersebut akan diblokir sehingga tidak dapat memberikan komentar lagi. Berulang kami ingatkan kenapa komentar staf tidak dapat sanggup memerintahkan. Nah ini, entah dari mana sumbernya, ini ya, nafas hidupku, hadis pelintiran Kristen dan antek FFI. Entah dari mana sumbernya pelintiran hadis ini, yang jelas hadis secara tiba-tiba dikutip oleh orang-orang Kristen, termaksud FFI yang dengan bangganya menyebutkan hadis tersebut. Beberapa tahun yang lalu sebenarnya hadis ini sudah ditanggapi teman-teman Muslim. Bisa dicek di situ bahwa hadis ini sebenarnya itu adalah pelintiran dari orang-orang Kristen. Jadi jangan berharaplah kalian ya. Kenapa kalian kepanasan? Nah, kalau yang ini benar sumber webnya itu saya tunjukkan. Sumber webnya ini benar. Ini tidak ada sumber webnya. Saya akan tunjukkan ini. Ini sumber webnya itu noise. Ini sumber webnya asli. Itu saya mute-kan ya, Tok. Ini sumber webnya asli. Siapa yang buat? Nah, ini sumber webnya adalah Rita Wahyu. Silakan kalian cari Rita Wahyu. Ini tanggapan tuduhan seksual kepada Yesus. Ya.
yang dikatakan berbicara tentang Yesus nenek-nenek, kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural adalah homesick. Nah, nukilan dari Martin Luther juga menegaskan image Yesus apa? Image Yesus di sini dikatakan adalah, diam dek, bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena,